Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibillahil alamin. Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini banyak orang seolah mengutamakan kebaikan-kebaikan atau kesalihan sosial atas kebaikan-kebaikan dan kesalihan ritual. Tidak hanya itu, tidak sedikit pula orang yang seolah mencemooh kesalihan-kesalihan ritual dan menganggapnya sebagai kemunafikan. Dan menganggap kebaikan itu hanyalah kebaikan yang bersifat sosial. Ini dilakukan oleh sebagian orang yang ingin terlihat moderat, ingin dianggap inklusif, berpikiran maju. Dan karena itu, apapun yang terlihat sebagai kebaikan-kebaikan dan kesalihan ritual seperti sholat, puasa, hal-hal yang umum dilakukan oleh orang-orang yang memperhatikan agama sebagai sesuatu yang tidak ternilai. Sebaliknya menganggap kebaikan-kebaikan sosial, peduli kepada orang miskin, membantu sesama, dan sebagainya sebagai sebuah kebaikan. Pertanyaannya, benarkah kebaikan itu hanya yang bersifat sosial, sedangkan kebaikan-kebaikan dan kesalihan ritual itu tidak lebih mulia daripada kebaikan sosial? Apakah orang yang mungkin terlihat kurang saleh secara sosial, tapi memperhatikan kebaikan-kebaikan ritual, melaksanakan hal-hal yang diwajibkan dalam agama berupa ibadah dan ritual-ritual lainnya, itu tidak memiliki nilai? Apa yang menjadi parameter dan tolak bahwa kebaikan itu hanya bersifat sosial? Apabila kebaikan dan kesalehan sosial dianggap sebagai sebuah kebaikan yang lebih utama daripada kebaikan ritual, apa yang melandasi? Bila kebaikan-kebaikan sosial didasarkan kepada kehendak diri sendiri atau yang biasa disebut dengan prinsip kemanusiaan, maka yang patut ditanyakan, apa yang mendasarinya? Apakah semata-mata kemanusiaan yang tidak dihubungkan dengan Tuhan? Apa nilai kebaikan-kebaikan sosial yang tidak didasarkan pada kepatuhan kepada Tuhan? Apabila kebaikan yang kita lakukan kepada sesama manusia tidak didasarkan pada kepatuhan kepada Tuhan, maka berarti itu kembali kepada diri sendiri. Bila yang jadi motif adalah diri sendiri, maka itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sebagai sebuah kebaikan. Mengapa? Karena manusia tanpa keyakinan akan Tuhan melakukan segala sesuatu dengan tujuan keuntungan-keuntungan. Dan keuntungan itu kembali kepada dirinya. Misalnya rasa bahagia, rasa bebas dari rasa bersalah, rasa ingin terlihat hidup, dan kehendak untuk mendapatkan balasan.
baik balasan secara langsung maupun tidak langsung. Dan karena orang berbuat baik tujuannya adalah dirinya dan mendapatkan keuntungan dari itu, bila tidak dibalas dengan kebaikan yang sama, biasanya mencemooh orang yang tidak membalas atau bahkan menghentikan kebaikannya. Mengapa? Karena tujuan dari kebaikan-kebaikan sosialnya yang tidak didasarkan pada kepatuhan kepada Tuhan itu demi mendapatkan sesuatu. Bila dia tidak mendapatkan sesuatu dari kebaikan-kebaikan sosialnya seperti rasa aman, rasa nyaman, rasa hero, rasa pahlawan, atau menghilangkan guilty feeling, rasa bersalah, maka dia tidak akan melakukan itu. Sebaliknya orang yang melakukan kebaikan, apapun, baik kebaikan-kebaikan yang diatur oleh agama secara langsung seperti sholat dan seterusnya, maupun kebaikan-kebaikan umum seperti peduli kepada sesama, yang didasarkan pada kepatuhan pada Tuhan, maka dia tidak punya pamrih, dia tidak mengharapkan balasan. Karena memang tujuan kebaikan-kebaikannya, tujuan dari kesalihan yang dilakukannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama karena Tuhan. Karena itu salah satu ciri khas kesalihan yang didasarkan pada Tuhan, baik yang ritual, yang vertikal maupun yang horizontal, adalah konsistensi, adalah ketulusan. Dia tidak peduli apakah dibalas dengan kebaikan atau tidak. Dia tidak peduli apakah itu memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa bahagia atau tidak. Dan karena dilakukannya atas dasar kepatuhan, dia tidak kehilangan apa-apa. Dan dia tidak mengharapkan apa-apa. Andaikan dibalas, dia menerimanya. Andaikan tidak dibalas dengan kebaikan yang sama, dia tidak kecewa. Karena memang tujuan dibalik semua kebaikan-kebaikan vertikal dan horizontalnya, kebaikan-kebaikan ritual dan horizontalnya didasarkan pada kepatuhan kepada Tuhan. Dan kita jangan lupa, sebenarnya semua kebaikan-kebaikan, baik yang horizontal maupun vertikal, baik yang berupa ibadah-ibadah khusus maupun kebaikan-kebaikan sosial lainnya, itu adalah ibadah. Dan karena ibadah, kita patut untuk tidak meremehkan salah satu dari ibadah, baik vertikal maupun horizontal. Jangan kita menangkap orang yang melakukan kebaikan-kebaikan ritual namun terlihat kurang dalam kebaikan sosial, berarti dia tidak punya kebaikan. Atau kita mencapnya sebagai munafik. Boleh jadi kita tidak tahu kebaikan sosial. Boleh jadi memang dia tidak punya kemampuan untuk melakukan kebaikan-kebaikan sosial. Sebaliknya orang yang melakukan kebaikan sosial tapi tidak didasarkan pada kepatuhan pada Tuhan, dia tidak menyembah Tuhan. Dan karena dia tidak berbuat baik atas dasar kepatuhan kepada Tuhan, dia tidak mendapatkan pahala dari Tuhan. Untuk apa dia mendapatkan pahala? Sementara dia sendiri tidak percaya kepada Tuhan, tidak menjadikan Tuhan sebagai tujuan kebaikan-kebaikannya. Dia tidak patut untuk mendapatkan pahala dari Tuhan yang memang tidak dijadikannya sebagai tujuan di balik setiap perbuatan-perbuatan sosial. Karena itu kita patut untuk mengetahui bahwa kebaikan-kebaikan sosial haruslah didasarkan pada kepatuhan kepada Tuhan, bukan selera, bukan kehendak, bukan keinginan untuk mendapatkan kenyamanan, rasa aman, rasa hirup, tapi semata-mata karena kepatuhan kepada Tuhan. Semoga kita tidak membedakan, tidak juga mengabaikan kebaikan ritual, dan tidak juga menyampaikan kebaikan sosial. Kalau kita perhatikan, orang peduli kepada sesama dengan melakukan, menyumbang, membantu. Tapi orang yang tidak sholat, orang yang tidak melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Tuhan, maka dia tidak peduli kepada Tuhan. Dia peduli kepada sesama, tapi tidak peduli kepada Tuhan. Mungkin orang rendah hati kepada sesama, tapi dia tidak sholat. Itu berarti dia tidak rendah hati kepada Tuhan. Sombong paling jelek adalah, kesombongan yang paling jelek adalah
keengganan seorang hamba untuk meletakkan diri di hadapan penciptaan. Mari kita bersikap adil untuk menjaga keseimbangan, melakukan ibadah-ibadah ritual, terutama pada bulan-bulan suci, terutama pada bulan suci Ramadan, mana kita punya kesempatan untuk memperbarui ikrar kita sebagai hamba Allah yang patuh kepada, dengan memperhatikan kebaikan-kebaikan sosial, mengajak orang berbuka, bersedekah, berbagi dengan sesama saat kita juga melakukan ibadah ritual puasa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.